IPA dan para sahabat, kembali lagi dengan saya Tio MF. Kali ini kita akan belajar fisika tentang medan magnet untuk kawat melingkar berarus. Kalau video kemarin saya bahas tentang medan magnet untuk kawat lurus panjang, kali ini kita akan bahas tentang kawat melingkar berarus. Jadi semoga nanti video ini bisa membantu kelas 12 IPA dan para sahabat yang butuh ilmunya tentang medan magnet. Dan channel ini silahkan di share, di like, dan jangan lupa pula di subscribe. Oke, baik, yang sudah kita bahas adalah untuk kawat melingkar berarus. Jadi kita ingat dulu untuk menentukan arah medan magnet kemarin memakai kata pertama atau kaidah tangan kanan pertama. Jadi untuk kawat melingkar berarus kita memakai nanti bahwa kalau dia jempol menandakan arah daripada medan magnet atau disimbolkan dengan B. Sedangkan kalau untuk 4 jari itu menandakan arah daripada arus listrik. Jadi seperti ini dia. Ya, ini arah daripada yang namanya medan magnet. Lalu 4 jari itu menandakan arah daripada arus listrik. Saya ulangi, jempol menandakan daripada arah medan magnet. Kemudian kalau dia 4 jari adalah arus listrik. Misalnya seperti ini. Kalau misalnya saya gambarkan sebuah lingkaran seperti ini, dengan jari-jari, kita sebut jari-jarinya adalah sebesar yang namanya R. Lalu dialiri arus listrik sebesar I. Nah, ini titik pusat. Kemana arah medan magnetnya? Ya, kemana arah medan magnetnya? Jadi ini tadi adalah arah medan magnet, ini arah arus. Arusnya jalan seperti ini, kita ikuti aja jalan arusnya dengan memakai 4 jari. Jadi seperti dia. Udah, seperti dia. Oke, coba lihat jempol. Jempol kita keluar bidang, ya, keluar bidang. Itu artinya bahwa arah medan magnet, ya, arah medan magnet di pusat lingkaran itu adalah dia bertanda yang namanya dot atau keluar bidang. Ya. Kemudian kalau misalnya digambarkan lingkarannya seperti ini. Oke, seperti ini. Dan dengan jari-jari sebesar R dialiri arus listrik sebesar I. Nah, seperti ini. Kemana arah medan magnetnya? Jadi sebenarnya lingkarannya itu digambarkan seperti ini dia, seperti ini. Nah, seperti ini gambar lingkarannya. Nah, bukan seperti ini. Kalau seperti ini gambar lingkarannya itu gambar pertama. Udah. Kalau dua lonjong seperti ini berarti lingkaran seperti ini. Udah, seperti ini ya. Nah, kemudian arah arusnya itu kan ke sini. Udah, arah arusnya ke sini, kita harus ke kiri. Oke, berarti jempol kita ke kiri. Ya, itu artinya medan magnet ke kiri. Udah, seperti ini ya. Oke, jadi arah medan magnet itu ke kiri. Ini arah daripada B. Sudah. Kemudian kalau misalnya ini tadi kawatnya, udah, lalu kita balik arusnya ke sini arusnya. Udah, ke sini arus betul-betul gini. Udah, berarti arah medan magnetnya ke kanan. Oke, itu dia untuk kasus kedua. Kasus ketiga misalnya dibuat lingkarannya seperti ini. Nah, seperti ini misalnya dengan jari-jari misalnya sebesar R, lalu dialiri arus listrik, ya, dialiri arus listrik sebesar yang namanya I. Nah, ini. Oke, kemana arah medan magnetnya? Jadi lingkarannya digambarkan seperti ini dia, seperti ini lingkarannya. Udah. Nah, jadi kalau seperti ini lingkarannya, ini arah arus ke sana, kita ikuti gini. Udah, kita ikuti seperti ini. Berarti jempol ke atas, ya, jempol ke atas menandakan arah medan magnet ke atas. Kalau gambar seperti ini ya. Jadi nanti arah medan magnetnya itu ke atas, ini B. Oke? Atau misalnya kalau kita balik, nah, kalau pertama tadi ini arusnya, ke sini dia. Kalau misalnya ke sini arusnya, katanya seperti ini. Nah,
berarti arah medan magnetnya ke bawah. Nah, gitu ya. Jadi ada 3 gambar ya, 3 gambar. Yang pertama gambar kawat seperti ini. Kalau seperti ini gambar kawat ini, arah medan magnetnya adalah masuk atau keluar. Nah, kemudian kalau seperti ini gambar kawatnya, arah medan magnetnya adalah kiri atau kanan. Kalau digambarkan seperti ini, maka arah medan magnetnya adalah atas atau bawah. Jelas ya? Oke, itu dia cara menentukan arah medan magnet untuk kawat melingkar berarus. Sekarang kita lihat rumusnya. Ya, kita lihat rumusnya. Jadi misalnya saya gambarkan di sini ada sebuah kawat melingkar, kira-kira seperti ini, dengan jari-jari sebesar R. Kemudian ini titik pusat. Ya, dialiri arus listrik sebesar I. Nah gitu. Ya. Jadi boleh nanti ditanya buat medan magnetnya di pusat, atau boleh ditanya di luar dari pusat ya. Jadi di luar pusat itu maksudnya seperti ini. Nah di sini dia ditanya. Jadi ini kita sebut adalah titik A. Oke, ini siku. Ya. Jadi kalau misalnya seperti itu kawatnya, ini kawat ya. Ini pusat, kemudian titik A di sini. Ya, boleh di atas, boleh di bawah. Pokoknya dia ditarik dari pusat. Ya, dari pusat seperti ini. Ini titik A, kemudian boleh di bawah. Ya, atau misalnya kalau digambar seperti ini, boleh di sana, boleh di sini. Udah? Nah itu dia. Oke. Nah, jadi jarak dari pusat ke titik A, kita sebut jaraknya adalah sebesar A. Kalau ini R, ini A, ini siku-siku, maka ini bisa kita cari dengan memakai rumus Pythagoras, ya, yaitu akar dari A kuadrat ditambahkan dengan R kuadrat. Oke, lalu kemana arah medannya? Ya, arah medannya tadi seperti ini kawatnya, ya, seperti ini kawatnya, harusnya mengalir seperti ini. Udah. Kita ikuti arus seperti ini. Udah? Berarti jempol itu ke atas, ya. Jempol ke atas. Artinya arah medan magnet, ya. Arah medan magnet di titik B itu ke atas. Inilah arah B. Udah? Lalu arah medan magnet di titik A kemana? Udah? Dan di pusat ke atas. Lalu kalau di titik A harus mengikuti arah medan magnet di pusat. Jadi kalau pusatnya ke atas, maka arah medan magnet di titik A harus ke atas. Kalau misalnya pusatnya ya arah medan magnetnya ke bawah, maka di titik A arah medan magnetnya harus ke bawah. Nah, jadi kalau seperti ini dia, arah medan magnetnya di titik A adalah ke atas. Inilah B-nya. Oke. Lalu kalau ditanya apa rumusnya? Rumus medan magnet untuk kawat melingkar ada 2. Yang pertama, kalau dia di pusat daripada lingkaran, ya, di pusat lingkaran itu rumusnya bahwa B sama dengan mu 0 dikalikan dengan I dikalikan dengan N per 2R. Nah, ini dia rumus medan magnet ya di pusat daripada lingkaran. Oke. Kemudian kalau ditanya di titik A, ya, kalau ditanya di titik A, ya, itu besar medan magnetnya adalah B sama dengan B di pusat dikalikan dengan sin pangkat 3 theta. Oke. B di pusat dikalikan dengan sin pangkat 3 theta. Lalu di mana tetanya? Tetanya adalah dia di sini tetanya. Ya, di sini dia theta. Oke. Lalu kalau kita cari sin, ingat rumus sin itu adalah depan per miring. Ini sudutnya, ini depan, ini miring. Berarti depannya adalah R, miringnya adalah akar daripada aparat ditambah
R kuadrat. Berarti nanti sin tetanya adalah R per akar dari A kuadrat ditambahkan dengan R kuadrat. Nah, gitu dia. Oke. Kemudian di sini ada N. Ya. Ada N. N itu adalah jumlah lingkaran. Jumlah daripada lingkaran. Oke. Nah, jumlah lingkaran misalnya seperti ini. Jadi, kalau buat seperti ini berapa lingkaran? Satu lingkaran. Itu dari mana? Dari mana itu? Berarti N sama dengan 360 per 360 sama dengan satu lingkaran. Udah? Karena sudut satu lingkaran adalah 360 derajat. Oke? Kemudian, kalau misalnya dibuat seperti ini, nah seperti ini dia. Udah? Ini berapa derajat? 180. Itu artinya N sama dengan 180 per 360. Berarti dia adalah setengah. Berarti N-nya setengah. Oke. Kemudian kalau misalnya dibuat lagi seperti ini. Nah, dibuat seperti ini. Lalu ini siku-siku. Ini lingkarannya. Berapa N-nya? Lihat, ini berapa derajat ini? Kali ini 90, berarti sisa lingkarannya adalah 270. Jadi 270 per 360, berarti dia adalah 3/4. Nah, gitu dia, ya. Atau misalnya dibuat lagi seperti ini. Nah, ini dia. Ini 60 derajat. Lalu ini dia lingkarannya, berapa N-nya? Ya kan? Nah, sisanya berapa ini? 300, ya kan? Berarti 300 per 360. Berarti hasilnya adalah 5/6. Oke, itu dia ya untuk menentukan jumlah N atau N untuk kawat melingkar berarus. Jelas ya? Nah, sekarang coba kita lihat contoh soal. Ya, misalnya saya buat di sini contoh soal nomor 1. Contoh soal nomor 1. Oke, jadi misalnya dulu seperti ini. Nah, ini misalnya ya, anggap aja lingkarannya bagus. Udah, dengan jari-jari misalnya jari-jarinya R sama dengan 4 cm. Lalu dialiri arus listrik sebesar misalnya 4 ampere. Lalu ini titik pusat. Dan yang ditanya, berapakah besar dan arah merah magnet di pusat daripada lingkaran? Nah, oke. Jadi rumusnya tadi, kalau rumusnya tinggal kita masukkan. Kalau rumusnya untuk di pusat, B di P sama dengan mu 0 dikali I dikali N per 2R. Oke. Nilai mu 0 kemarin adalah 4pi kali 10 pangkat min 7. Lalu arusnya di situ 4 ampere. Ini berapa lingkaran? Ya kan? Ini sisa 90, berarti ini 270. 270 per 360 berarti ini ya 3/4 per 2. R-nya berapa? R-nya 4 cm. Kita tukar ke meter. 4 kali 10 pangkat min 2. Maka yang bisa kita habiskan adalah jadi ini bisa habis 4-nya. Kemudian ini 4-nya bisa habis. Oke, tinggal di atas 3. Di bawah 2 ya, 3pi. Maka hasilnya adalah 3pi per 2. Ini 10 pangkat minus 2 naik ke atas jadi 10 pangkat minus 5 Tesla. Lalu kemana arahnya? Ya kan? Kemana arahnya? Ini arah seperti ini. Nah, tadi ini adalah arah daripada medan magnet. Ini arah arus. Kita ikuti ini. Nah, ini arah arus. Ini medan magnet. Nah, ini kan? Kemana dia? Tembus bidang. Kalau tembus bidang berarti masuk, ya. Jadi arah medan magnetnya adalah masuk bidang. Nah, gitu dia. Oke, itu
soal nomor 1, contoh. Soal nomor 2. Misalnya soal nomor 2 seperti ini dibuat. Ada lingkaran seperti ini. Nah ini. Ini adalah pusat. Lalu dialiri arus misalnya 4 ampere. Lalu mengalir ke sini misalnya 3 ampere. Lalu ke bawah tentu pasti 1 ampere. Nah, dengan jari-jari, misalnya jari-jarinya adalah sebesar 2 pi cm. Itu jari-jarinya. Lalu yang ditanya, berapakah besar medan magnet dan arah di titik P? Udah, coba lihat. Ini masuk arus 4 ampere, lalu ke atas 3 ampere setengah lingkaran, kemudian ke bawah 1 ampere setengah lingkaran juga. Berarti ada 2 medan magnet. Udah, ada 2 medan magnet. Jadi, coba dulu kita tentukan arahnya dulu, arah medan magnet. Udah, yang ke atas kita anggap yang pertama, kemudian yang di bawah kita anggap yang kedua. Jadi kalau di atas kan, ini arah arus, ini arah medan. Berarti ini masuk, ya, arah medan magnetnya masuk. Jadi nanti kita ambil ini B1, ya, B1 tanda cross atau masuk. Kawat kedua, ya, kawat kedua ke sini arah arus, nah, ke sini arah arus. Kali ini tadi dia ke sini arah arusnya masuk, ini kan melawan dari sini, ya kan? Melawan dari sini tadi begini. Udah, berarti dia keluar, ya, dia keluar. Berarti nanti dia melawan daripada B1 ini. Oke, inilah B2, tanda dot. Nah, 1 masuk, 1 keluar, ya. 1 masuk, 1 keluar, maka boleh kita tuliskan bahwa B di titik P adalah B1 dikurangkan dengan B2. Apakah boleh B2 dikurang B1? Boleh, ya, tidak ada persoalan. Intinya, siapa dominan, itulah arahnya. Kalau dominan B2, berarti arahnya keluar. Kalau dominan B1, berarti arahnya adalah masuk. Oke? Nah, sekarang kita cari dulu yang namanya berapa B1. Kalau B1 berarti mu 0 dikalikan dengan I1 dikalikan dengan M1 per 2R. Jadi mu 0 tadi 4pi kali 10 pangkat min 7. I1-nya di atas 3 ampere. Ini setengah lingkaran, berarti M-nya setengah per 2. R-nya 2pi cm, berarti 2pi kali 10 pangkat min 2. Lalu mana yang bisa kita habiskan? Oke, jadi 4, 2 kali 2, 4, berarti ini habis, ya kan? Oke, pi-nya juga habis. Udah, tinggallah dia di atas adalah 3/2. Jadi nanti kita peroleh 3/2 dikalikan 10 pangkat min 5 Tesla. Itu B1. Itu masih B1, ya. Oke. Sekarang kita lihat untuk mencari B2. Berarti mu 0 dikali I2 dikalikan dengan N2 per 2R. Kita masukkan 4pi kali 10 pangkat min 7. Kemudian dikalikan dengan I2. I2-nya di bawah 1 ampere. N2-nya ini setengah lingkaran, berarti dikalikan dengan setengah per 2. Jari-jarinya sama, 2pi kali 10 pangkat min 2. Kita ubah ke meter, ya. Berarti 2, ya, 2 kali 2 4, ini 4, berarti ini habis, ya kan? Ini juga habis. Maka hasilnya adalah setengah kali 10 pangkat min 5 Tesla. Maka sudah bisa kita peroleh, ya, B di titik P sama dengan B1 dikurangkan dengan B2. Berarti 3/2 kali 10 pangkat min 5 dikurangkan setengah kali 10 pangkat min 5, maka hasilnya 3/2 dikurang setengah, berarti 2/2. 2/2 berarti 1, ya kan? 1 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Lalu kemana arahnya? Lihat aja, ya kan?
B1 3/2 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Lalu B2 setengah kali 10 pangkat min 5 Tesla. B1 tadi masuk, yang ini B2 keluar. Siapa dominan? B1. Berarti itu artinya adalah masuk bidang. Itulah arah daripada bidang magnetnya. Ya. Nah, itu dia contoh soal nomor 2. Contoh soal nomor 3. Jadi contoh soal nomor 3 misalnya seperti ini. Digambarkan kalau seperti ini. Oke. Kemudian kita katakan jari-jarinya misalnya adalah 6 cm. Dan ini titik pusat. Kemudian dialiri arus listrik, misalnya arus listrik adalah 2 ampere. Ya, lalu ditanya besaran medan magnet di titik A, ya di titik A berjarak 8 cm dari pusat. Ya, di sini ditanya dan di titik A. Oke, jadi ditanya besaran medan magnet di titik A dan arahnya kemana. Oke, jadi kita tentukan dulu arah. Ya, kita tentukan dulu arahnya. Ini kalau digambar seperti ini berarti lingkaran seperti ini dia. Udah, lingkaran seperti ini. Dia horizontal, ya, seperti ini. Arusnya di sini mutarnya arus. Udah, buatnya ini. Udah, buatnya seperti ini. Udah, ingat lingkarannya tadi horizontal seperti ini. Ya, di sini ada lingkaran. Kemudian arusnya juga ke sini. Udah. Lalu kemana arah medannya? Buatnya ini. Berarti stempel kita kemana? Ke bawah, ya kan? Itu artinya arah medan magnet di titik B itu ke bawah. Ini B. Lalu di titik A kemana arah medan magnetnya? Ya ke bawah juga. Ini. Sudah? Nah, jadi kita buat garis ya penghubung dari lingkaran ke titik A ini. Di mana tetanya? Di sini teta. Nah, kali ini 6 cm, ini 8 cm, ini pasti siku-siku. Ini pasti berapa? 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat 100 baru dia kali. Pasti berapa? 10 cm. Nah, jadi rumusnya adalah untuk mencari di titik A adalah B di pusat dikalikan dengan sin pangkat 3 theta. Kita cari dulu B di pusat, ya. B di pusat atau di titik B rumusnya adalah mu 0 dikali I dikali N per 2R, ya kan? Maka kita peroleh 4pi dikalikan dengan 10 pangkat min 7 kali I harusnya 2. Ini berapa lingkaran? 1 lingkaran. Per jari-jarinya adalah 6 cm, ya kan? Berarti 6 kali 10 pangkat min 2 meter. Ya kan? Gampang ini. Oke. Mana kita habiskan? Habiskan aja duanya. Ya kan? Kemudian ini 4, ini 6 sama-sama dibagi 2. Berarti di sini 3, di sini 2. Oke, maka hasilnya kita peroleh adalah 2/3 kali 10, ya kan? Ini pangkat minus 2, ini pangkat minus 7, berarti 10 pangkat minus 5 Tesla. Itu masih di pusat, belum di titik A. Oke. Nah, sekarang kita cari dia di titik A. Nah, kalau dia di titik A, tadi rumusnya adalah B di pusat dikalikan dengan sin pangkat 3 theta. B di pusat berapa? 2/3 kali 10 pangkat min 5. Sin theta berapa? Sin theta berarti depan per miring, ya kan? Depannya 6, kemudian miringnya 10, 6/10 berarti sama-sama dibagi 2, 3/5, ya kan? 3/5 dipangkatkan dengan 3, berarti 2/3 kali 10 pangkat min 5, 3 pangkat 3 berarti itu adalah 27. 5 pangkat 3, 5 kali 5 25, dikali 5 lagi 125, ya kan? Maka bisa kita habiskan, ini bisa habis, tinggal di sini 9. Maka hasilnya adalah 18, ya kan? 2 dikali 9, 18/9
per 125 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Oke, itulah dia tentang teori ya medan magnet untuk kawat melingkar berarus. Teorinya, cara menentukan arahnya, kemudian contoh soalnya, dan cara menentukan nilai N. Udah, jadi yang terpenting adalah cara menentukan arah, kemana arahnya gitu. Ya, oke. Jadi ini dulu yang bisa saya terangkan untuk hari ini. Oke. Jadi kalau ada kurang jelas silahkan di komen, ya, di komen di kolom komentar. Kemudian silahkan di like, di share, dan di subscribe. Silahkan tunggu video-video berikutnya.